Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello filosofi budidaya lovers dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga usaha dan bisnis Anda tambah maju tambah sukses ya. Pada kesempatan kemarin saya membuat video mengupload video ya mengenai cara membuat media tanam dari galon bekas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pupuk organik cair dari limbah kolam lele, mana ini menjadi bagian dari bisnis ya. Kita membuat produk turunan dari limbah budidaya lele ini sehingga bisa menambah keuntungan dan juga bisa menambah istilahnya segmen usaha baru ya. Silakan disimak. Berikut persiapan alatnya ya. Ini yang pertama galon bekas air mineral ya. Itu dipastikan tidak bocor, juga tutupnya nanti masih utuh ya. Ini untuk media fermentasi POC yang akan kita buat. Lalu yang selanjutnya ember ya. Ini untuk nanti kita mencampur antara limbah lele, terus juga molase dan juga nanti probiotiknya ya. Lalu yang selanjutnya gunting, ini nanti untuk memotong selang pernapasannya ya. Lalu mesin bor kalau nggak ada menggunakan solder juga bisa, ataupun menggunakan paku ya yang dipanaskan nanti buat melubangin tutup dari media. Lalu ini usahakan lubangnya nanti diameternya sesuai dengan selang yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya botol ya, botol kosong bekas minuman kemasan apa aja, yang pasti yang berbentuk plastik ya, itu 2 buah. Lalu yang selanjutnya yaitu selang ya. Ini selang biasanya untuk aerator, di toko akuarium pun banyak ya. Ini nanti untuk pernapasan dari tabung fermentasian kita. Lalu yang selanjutnya pakai silikon ya, atau sealant. Itu bisa juga menggunakan plastik steel. Jadi apa aja yang ada itu untuk mencegah kebocoran gas nantinya. Lalu bahan-bahannya ya. Ini molase, nanti bisa diganti dengan gula merah ataupun gula putih ya. Terus juga ini dedak ya, dedak padi pakan unggas itu. Lalu probiotik ya, probiotiknya yang sesuai, yang kira-kira kalau misalkan untuk produk-produk pertanian biasanya ini kami di GMF ngeracik sendiri ya. Mungkin itu keseluruhan bahan dan alatnya ya. Lalu kita lanjut nanti ke cara pengerjaannya. Yang pertama buka tutupnya ya. Ini pakainya bekas air mineral, jadi dia ada ulirnya, nanti akan kuat ya, jadi tidak lepas. Terus nanti diberikan lubang di sini, itu 1 titik saja cukup. Nah, ketika sudah ada lubangnya ya, lalu persiapkan selang yang tadi, coba dimasukin Pak. Terus sampai kurang lebih ada 3 atau 4 cm ya. Seperti itu. Baru dilakukan pengeleman pada bagian dalam. Oke, setelah selangnya dimasukkan, nanti pada bagian dalamnya dikasih lem atau silikon ya untuk mencegah kebocoran. Jadi fermentasinya biar vakum ya, biar anaerob. Nah, seperti itu diratakan. Itu dibiarkan kering ya. Jangan dulu dipakai ya, tunggulah 10-15 menit. Nah, setelah kering baru pasangkan dengan bagian atas ya, dari tutup galonnya kita kencangkan. Nah, ini untuk mengukur ya butuhnya selangnya itu seperti apa. Nanti sampai ke bawah ya kurang lebih. Nanti nah seperti itu baru dipotong. Potong dulu sampai kurang lebih dasar itu ya, dasar botol ya. Nah, kurang lebih seperti itu baru dipotong.
Oke, setelah tutup botol tadi kita lubangin dua buah ini ya, lalu ambil selang yang berasal dari galon, lalu dimasukkan. Itu nanti ditarik saja ya sampai posisinya ada di dasar botol. Nah, itu kita cobain dulu, kita pasang dulu. Oke, kita kencangkan buat ngukur. Nah, yang satu lagi ambil selang yang selanjutnya. Itu dimasukin ke lubang yang satunya lagi. Kurang lebih kedalaman 2 atau 3 cm aja ya. Jangan sampai full. Nah, bisa dilihat ini permukaannya kurang lebih seperti ini ya. Tuh. Jadi yang satu sampai ke dasar, yang satu itu pada lehernya aja lah cukup. Oke, botol yang satu setelah terpasang ya, lalu kita lubangi juga botol yang kedua tutupnya. Lalu kita setting selangnya sama ya posisinya kayak tadi. Usahakan yang inputan dari botol pertama itu sampai dasar kita potong. Oke, masukkan ke lubang yang ada di tutup botolnya. Nah, langsung dipasang juga. Oke, jika udah seperti ini ya, yang satu lagi pasang lagi selangnya sama itu di leher. Jadi jangan sampai full ke bawah karena nanti ini posisinya kita isi air biar vakum ya. Oke, lalu kita buka ya. Kita lakukan pengeleman. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya. Yang satunya lagi juga dilepas saja. Oke, lakukan pengeleman seperti yang tadi yang ditutup galon itu ya. Diratakan, usahakan jangan sampai bocor. Begitupun tutup botol yang satunya ya. Oke, dua-duanya sudah terlem ya. Kita tunggu kering dulu. Oke, yang selanjutnya kita isi air botol tadi ya. Nah, posisinya bisa dilihat jangan sampai penuh, cukup sampai tanda ini ya, garis ini, dua-duanya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pasang ya. Kita pasang tutupnya karena udah kering juga. Oke, pastikan kencang. Terus yang satunya lagi juga. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Pertama, ini tabung buat fermentasinya. Ada selang masuk ya, input masuk ke sini. Lalu dari botol satu ada outputnya, selang yang ini ya. Ini yang sampai dasar ke bawah ke sini. Lalu ini outputan dari botol 2 ya.
Itu bebas mau dipotong ataupun dibiarkan tergurai gini ya. Nah ini pemasangan, usahakan aman, jangan sampai tumpah ya. Bisa diikat menggunakan karet, digabung dengan bodi ini, bodi apa namanya, bodi galon. Nah bisa diikat seperti ini posisinya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat campuran limbah lele dan juga probiotik dan juga molase plus dedak ya. Yang pertama ambil ember. Nah kalau di kolam GMF kan ada pip ini ya, kolam budidaya nih, dia ada saluran outlet atau output ya, pembuangan. Nah itu kira-kira dimiringkan saja, diambil bagian yang kotornya ya. Nah bisa dilihat kental ya, sampai keruh seperti ini. Itu ditunggu sampai agak bening ya, karena ini banyak limbahnya ya, banyak nutrisinya yang nanti akan difermentasi oleh probiotik. Oke cukup. Lalu kita siapkan ya, nah ini limbahnya ya, kelihatan pekat banget, kotor ya, dari dasar kolam. Jadi di situ ada kotoran ikan, juga ada sisa-sisa pelet ya. Lalu yang selanjutnya masukkan molase. Satu aqua gelas ini ya. Lalu nanti diaduk. Terus yang selanjutnya masukkan dedaknya ya. Nah itu dedaknya kira-kira 2 genggam 3 genggam, udah cukup. Nah itu diaduk, bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan alat ya, terserah. Nanti setelah tercampur dedaknya itu udah dengan air udah menyatu, lalu kita tuangkan probiotik ke aqua gelas yang tadi ya. Ini probiotiknya berisi beberapa bakteri dekomposer ya, atau pengurai. Nanti silakan dicari di pasaran ya. Itu Sapropit bacteria, ada beberapa jenis. Jadi dia nanti mengurai nutrisi atau limbah yang ada dari kolam lele tadi. Nah ini cukup 1 aqua gelas ya. Lalu kita masukkan, diaduk lagi biar merata. Pastikan molasenya tercampur sempurna ya. Kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula merah 1 buah 2 buah ya, atau bisa menggunakan gula pasir atau gula putih kira-kira 3-4 sendok lah. Nah setelah itu baru dimasukkan ke dalam tabung untuk fermentasi ini ya. Jadi dimasukkan ke dalam galon mineral ini. Tuh dibuka, gunakan corong ya biar tidak tumpah. Lalu masukkan sedikit-sedikit. Sampai penuh ya. Jadi jika campuran yang tadi kurang penuh, bisa ditambahkan ulang sampai batas segini kurang lebih ya. Oke, ini sudah terisi penuh dengan limbah dari kolam lele ya. Bisa dilihat penampakan selang ya.
Selang itu untuk pernapasan, jadi kita tidak perlu membuka tutup botol atau tutup galon itu setiap hari ya. Ini botol satu, yang ini botol kedua. Lalu selang yang terakhir itu boleh diletakkan begini saja ataupun dimasukkan dikubur di dalam tanah ya. Fungsinya untuk mencegah aroma atau bau keluar dari hasil fermentasian ini. Terus disimpan di suhu ruang itu boleh ya, di halaman ataupun di dalam ruangan. Yang pasti jangan terkena sinar matahari langsung. Diamkan selama 7 hari kurang lebih. Setelah 7 hari, nutrisi yang ada pada limbah lele ini akan bisa terurai dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita atau sayuran ya, tumbuhan yang kita punyai di rumah. Jika sudah lebih dari 2 minggu ya, 14 hari itu bisa dibungkus, bisa di packing. Ini bisa kita jual ke orang yang membutuhkan ya. Jadi bisa menjadi salah satu penambah keuntungan dari budidaya lele. Nah, ini di sini disebutnya produk turunan. Kenapa? Karena kita ketika berbudidaya lele, kita bisa menghasilkan sayuran ya, baik itu bibitnya ataupun bentuk sayuran segarnya. Kalau cabai misalkan kita bisa menjual cabai yang kita panen dari lingkungan farm kita atau di kolam kita. Lalu yang selanjutnya POC ini ya, pupuk organik cair ini bisa kita kemas dan bisa kita jual. Jadi bisa menambah pundi-pundi pemasukan ya. Mungkin sekian tutorial cara pembuatan POC ya, atau pembuatan pupuk organik cair memanfaatkan limbah lele sebagai produk turunannya. Semoga berhasil ya, semoga menjadi ide, dan ini semua sudah saya aplikasikan di farm saya sendiri dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga Anda tambah sukses, tambah maju ya. Amin.